Ya, sekali lagi kalau kita contohkan, tidak mungkin tiba-tiba di emas misalkan, ya saya contohkan di XAU lagi ya, XAU, oke, D1. Ya, tidak akan mungkin dalam kondisi yang begini ya, standar kalau kita melihat candle-candle terbentuk di harian begini, sangat kecil kemungkinan tanpa ada berita besar ini tiba-tiba panjang, dan panjang itu berkali lipat dari yang lainnya. Ya, kecil kemungkinan seperti itu. Ada tapi kecil kemungkinan. Ya, seperti ini pun sudah saya sampaikan tadi, ada candle panjang di sana. Ada candle panjang. Kalau kita lihat dari pergerakan hijau-hijau ini candle panjang semuanya. Termasuk yang merah-merah ini candle panjang. Kalau kita jadikan satu sama. Nah, ini candle panjang. Tetapi ketika sudah mulai naik, dilihat lagi di sana. Candle hijau ini juga panjang. Artinya retail yang bergabung akan berubah menjadi big player sama. Dan ini ada batasan, ada batasan. Tidak mungkin tiba-tiba ini panjang. Tiba-tiba artinya jauh dari pergerakan sebelumnya yang rata-rata begitu. Ya paling sekitar di body yang besar, yang panjang itu aja. Naik turnya segitu. Ya, ini silakan nanti dilakukan pengujian apakah benar apa tidak. Ya silakan diuji biar nanti kita juga betul-betul memahami. Jadi yang namanya price action itu adalah satu pergerakan harga yang terjadi saat itu. Ditambah dengan pola yang terbentuk di sana. Pola itu banyak sekali, bisa pola candle, bisa chart pattern, macam-macam. Itu adalah bagian dari price action itu. Jadi kalau misalkan dia nyebut tadi doji, ada bearish engulfing, ya itu pemahamannya terlalu dangkal karena luas sekali cakupannya. Berarti tidak memahami konsep dagangnya. Konsep dagang tadi, namanya konsep dagang itu kalau kita dagang mana perhatian kita dengan doji, ya enggak ada. Sejarah ini tentu kita melihat dari yang terjadi sebelumnya, kayak kita dagang bakso tadi. Di hari Senin Selasa biasanya saya 5 kilo, Rabu Kamis 7 kilo, Sabtu Minggu 10 kilo. Kenapa kita tahu kalau Sabtu Minggu 10 kilo? Karena sejarah yang pernah kita alami. Kalau hari Sabtu Minggu biasanya ini 10 kilo habis. Itu kita tahu begitu. Sama dengan candlestick begini. Ini adalah cerminan dari permintaan penawaran. Ketika pernah mencapai harga tinggi nanti akan berusaha menyentuh lagi. Dan sebaliknya akan bolak-balik seterus gitu. Tergantung bagaimana peningkatan ekonomi satu negara, kemudian bagaimana kebutuhan ekspor dan impor yang mempengaruhi di sana. Baik, ini adalah karakter dari emas. Sekarang kita akan lanjut di strategi mensiasati. Bagaimana kita mensiasati atau kita menggunakan teknik trading di gold. Ya, apa yang harus kita kuasai ketika kita ingin trading di gold dengan aman, dengan konsisten tentu profitnya. Yang pertama harus kita kuasai adalah money management, sama ini money management dan risk management. Resiko dan penggunaan lot. Intinya di sana. Kalau kita over trading atau over entry dengan tidak mengindahkan perhitungan lot, kemudian tidak membatasi kerugian, maka jangan berharap kita akan eksis, jangan berharap kita akan mampu bertahan lama di dunia trading. Yang terjadi bisa gali lubang, tutup lubang, dan akhirnya habis. Dilihat seorang trader yang berhasil, dia harus ada growing asetnya. Sangat tidak mungkin ketika asetnya berkurang dia akan bertahan lama, pasti habis, kejual semuanya. Ya, berarti dia mampu melakukan manajemen lot dengan baik, manajemen resiko dengan baik. Intinya di sana. Logika yang akan bermain nanti ketika kondisi-kondisi yang tidak bersahabat. Yang selanjutnya, tunggu candle selesai.
ketika breakout. Ya, ketika breakout jangan sampai kita masuk di area candle yang sedang berjalan atau running. Termasuk ketika pas ditutup di area support dan resisten. Kemudian yang ketiga, ikuti price action. Yang keempat, masuk dan keluar atau entry masuk dan keluar dengan cepat. Itu kalau kita pengen aman, pengen selamat di gold. Ya tentu perhitungan ini harus matang. Perhitungan money management, perhitungan lot, perhitungan resiko harus matang. Oke, sampai di sini dulu materi yang kita sampaikan. Silakan kalau mau ada yang bertanya, saya berikan kesempatan untuk bertanya, apakah terkait materi, apakah terkait dengan analisis. Silakan kalau mau bertanya, ada ruangan untuk bertanya. Teman-teman bisa menyampaikan kesulitan yang pernah dialami atau bahkan ketidakfahaman yang dialami. Tentu pertanyaan itu akan membantu memberikan gambaran juga buat teman-teman yang lain yang kebetulan pertanyaannya mungkin sama, tetapi mau menyampaikan tidak bisa keluar karena saking banyaknya materi mau dikeluarkan berat. Ya, mudah-mudahan pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang lain nanti bisa mewakili dari teman-teman yang tidak bertanya. Silakan kalau mau bertanya terkait dengan materi boleh, terkait Ya dengan Pak, yang sudah kita selamat malam sampaikan. Pak Wijaya. Ya, selamat malam Bu. Saya Ibu Rosma Pak. Ya Bu Rosma. Mau menanyakan cara menghitung ring Pak. Kalau di HP itu enggak keluar nomornya Pak. Enggak, disorot pakai ini Bu, pakai crosshair begini. Diklik di Iya sini, Pak, tapi kemudian disorot, nanti di sebelah kanan ada angkanya itu. Coba nanti praktekkan. Saya juga biasa pakai HP Bu. Jadi kalau di HP arahkan di sana, kemudian arahkan ke ujung atas yang mana mau dihitung, di sebelah kanan akan ada nyorot warna putih highlight itu. Dicatat di sana, kemudian di bawahnya lagi berapa di situ dicatat di sana, dikurangi. Selisihnya nanti ketemu. Contoh misalkan, ya saya juga biasa pakai HP Bu. Jadi kalau keluar saya pasti pakai HP, jarang pakai laptop Bu. Karena kalau pakai HP gampang, kita buka saku, kemudian kita buka chart patternnya, candlesticknya ketemu langsung. Oke, saya kasih contoh dulu. Saya menghitung yang panjang merah. Yang panjang merah ini ya, biar nanti saya tanda ini di sini. Saya akan hitung dari ujung atas, arahkan dulu, ya tidak harus pas, tidak apa-apa. Yang penting di ujungnya. Nah, di sebelah kanan nanti akan muncul. Di sebelah kanan itu, di sebelah kanan akan ada highlight, ada warna putih. 1965.09 ya, 1965.09 ya. Kemudian yang bawah 1850.03 dikurangi 1850.03, sudah dikurangi, kalikan 100 nanti, kalikan 100 ya, berarti 11.506. Contoh yang terdekat lagi, saya menghitung yang warna hijau yang kemarin. Oke, dari ujung atas, yang ujung atas ini 187822, 187822.22, 187822 tadi. Kemudian yang bawah 185687, 1856.87, kalikan 100 sama dengan, terus kalikan 100, 2135. Kalau kita di laptop diukur, nah 2100 sekian sama.
Yang tepat tentu di kalkulator ini. Kalau di laptop di garis ini ya mendekati, yang penting mendekati. Nah, 2100 sekian. Begitu Bu Rosma. Oh iya Pak, jadi ditambah dulu baru dikali 100 ya Pak? Bukan ditambah, dikurangi selisihnya itu. Dikurangi, Oh boleh selisihnya. ya, boleh dari bawah Oh iya. dulu, boleh dari atas dulu. Nanti berapa hasilnya kalikan 100. Oh iya Pak, iya. Ya, Makasih ya ini Pak. di emas ya. Nanti kalau di euro USD bukan. Kalau euro USD langsung dikurangi bisa. Tidak usah dikalikan kalau euro USD. Ini di emas saja yang dikalikan 100. Oke, itu adalah Iya Pak. jawabannya Bu. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Ada pertanyaan Pak Tom, apakah boleh OP searah market jika belum ada penolakan dan belum mencapai ring harian? Boleh, boleh saja. Yang paling penting kita punya dasar, punya alasan untuk entry di sana. Bukan hanya kita misalkan tren turun, kita langsung tren turun ambil sell, enggak boleh begitu. Tren naik pun tidak boleh tiba-tiba naik. Harus ada trigger atau ada penanda. Apa alasan kita masuk di sana? Kalau kita jangka panjang enggak masalah. 1 hari, 2 hari. Ya. Tapi kalau kita mau pengen cepat, maka harus ada triggernya, harus ada alasan yang kuat di sana. Contoh begini, ini sudah panjang merah. Nah kita entry-nya bukan pas di running, kita eh, menunggu ini panjang. Jadi kalau misalkan pertama tadi, ini misalkan naik, ini turun. Nah kita ada, yang penting ada alasan. Ini adalah sinyal seller pertama. Yang kedua ini adalah wujud dari seller itu sendiri. Baru kita entry di sana sell. Ini dengan alasan, maksudnya begini. Ya, bukan berarti ketika nanti di jalan lagi di tengah nanti sell lagi, jangan. Nanti berpeluang nanti kita floating lama. Yang kita gunakan tentu alasan. Misalkan ini sudah warna merah selesai, tadi kita sudah sampaikan, tunggu selesai candle. Ini kalau sudah selesai candle, maka ini bukan retrace lagi. Retrace itu mencoba setidaknya dia separuh dari keseluruhan dari warna hijau ini. Hijau ini kita gabung karena hijaunya 2, kita gabung menjadi 1. Nah ini kekuatan penuh dari hijau. Bodinya kita gabung, di situ akan kekuatannya bersatu. Maka ketika sudah 75% itu bisa berpeluang untuk lanjut di sana. Boleh. Kita entry sell boleh. Ya, dengan retrace tadi yang ternyata tidak jadi retrace tapi betul-betul kuat di sana. Kemudian selanjutnya misalkan ini kan satu arah tren turun. Nah, misalkan udah turun. Nah, ini kita tidak melawan. Yang kedua alasannya dilihat ternyata di sini selesai. Ini ada support di sana. Ini ternyata breakout. Nah, kita bisa entry di sini, sell di sini. Dari mana kita alasannya? Dari breakout. Kemudian penolakannya tidak terlalu panjang. Ini pun bisa jadi penolakan. Ini pun jadi sinyal pertanda buyer. Tetapi ketika selanjutnya bukan warna hijau, maka kita tidak jadi entry buy. Ini terjadi ternyata warnanya merah, berarti batal kita mau buy. Kemudian turun terus. Nah, di sini ada lagi di bawah ada penolakan lagi. Yang di bawah ini ada penolakan buy. Body dan ekornya ya. Ini sama, berarti ada penolakan buy di sana. Kita tidak bisa serta-merta langsung sell begini, tidak boleh, tidak bisa. Karena sudah mulai lemah, ada penolakan. Apalagi mungkin di sebelah sini, nah ini ada support yang tidak di breakout di sana. Nah di sini kan pas berada di atasnya support, maka kita fokus ganti di buy. Karena ada sinyal penolakan buyer. Yang kedua tidak breakout di support. Maka mindset kita rubah jadi oh ini mau naik. Mau naiknya harus ada triggernya. Tadi ada sinyal petunjuk, kemudian harus ada wujudnya. Ini wujud namanya. Wujud dari sinyal yang muncul. Maka ketika sudah muncul kita bisa entry di sana. Buy. Ya, tentu dengan langsung kita memikirkan
resikonya, taruh di bawah support ya, seperti yang kemarin kita jelaskan. Kalau misalkan ini ternyata naik dari warna hijau tebal, ini memang marubosu, tapi apakah ini akan lanjut? Belum tentu. Dilihat pergerakannya ini, kita gabung jadi satu yang merah. Ya, belajarlah membaca secara luas dari segi manapun kita baca. Dari sudut pandang yang jauh, yang dekat, kita harus baca semuanya. Ini adalah kekuatan seller. Naiknya ini bagaimana? Kalau kurang dari separuh, ini namanya retrace atau koreksi. Bisa juga nanti kembali, tapi bisa juga nanti lanjut lagi, tergantung terbentuk selanjutnya. Yang penting ada trigger, ada alasan di sana. Kemudian kalau kita mau entry, harus sudah yakin dengan alasan itu. Ketika alasannya kurang kuat, maka lebih baik menunggu yang lebih masuk di jaring-jaring atau sistem yang kita sudah tentukan. Selagi tidak memenuhi kriteria, maka jangan memaksa diri untuk entry, karena kalau memaksa diri, ketika berbalik kita tidak bisa berkutik nanti. Kita mau diapakan ini, mau gimana? Tadi kuat buy, kemudian saya masuk kok sell. Jangan lupa emas ini punya karakter ganda. Ketika naik kuat pun, ya naik kuat pun ini tanpa ada koreksi, dia bisa kembali. Ya, seperti itu mungkin yang bisa kita berikan. Ada lagi pertanyaan? Mau tanya Pak, Ya, silakan. untuk support dan resisten Ya. yang telah dilalui harga, itu apakah masih berlaku atau kita membuat support resisten yang baru terdekat dengan lagi, harga yang baru itu Pak? yang terdekat. Kalau sudah dilalui, terdekat lagi, yang terdekat lagi. Contoh begini ya, Jadi tidak berlaku ya Pak ya? kalau nanti dia masih gerak terus, berlaku. Jadi contoh begini ya, contoh begini yang panjang ini ya. Jadi pertama ini misalkan di sini ada support di sini, ada support di breakout. Nah ini contoh ya, ini pertama turun dulu, ini naik turun, ini breakout dulu ya. Ini saya contohkan support dulu. Ini support. Nah ketika support ini di breakout, maka support ini berubah menjadi resisten. Support berikutnya kita cari yang terdekat, jangan terjauh dulu, terdekat dulu. Mana banyak ditolak? Di sini banyak ditolak. Maka support berikutnya di sini. Yang atas ini menjadi resisten sekarang. Sehingga nanti kalau marketnya berbalik ke atas dan tembus dengan resisten, maka akan berbalik ke atas lagi. Ketika ini di breakout, breakout itu harus tebal. Berarti yang merah ini breakout namanya. Kita bisa entry di sana. Asalkan masih ada sebelah bawahnya ada lagi. Di sini masih ada kuat. Maka ketika ini breakout pun masih berpotensi untuk lanjut lagi. Nah, di sini breakout kita bisa entry sell-nya di sini. Ya, tentu harus paham nanti kira-kira di mana, atau ngambil 100 pip, atau di sebelah kiri ada support lagi, dilihat di sana. Hati-hati ketika di area di sini. Minimal target kita maksimumkan di sini. Di sini. Atau 100 pip boleh. Kalau 100 pip mungkin enggak sampai ganti candle dapat ini. Oh, enggak sampai deh. Jadi di candle selanjutnya. Atau misalkan ragu karena ini sudah memenuhi rank harian dan mendekati area support, maka akan lebih baik kita menunggu sinyal pembalikan. Seperti apa sinyal pembalikan tadi? Ya, sudah mulai ada wujudnya, mulai ada penolakan, mulai ada wujudnya, kemudian mulai kelihatan di sana. Kemudian kalau support ini tadi di breakout tadi ya, ini breakout, ini berubah menjadi resisten lagi. Resistennya turun sekarang di sini. Nah, ini caranya. Kemudian kalau resistennya di breakout, maka berpeluang untuk nanti lanjut lagi. Nah, lanjut itu bukan berarti langsung seketika, juga ada peluang di sana. Satu, perhatikan support resisten, yang kedua perhatikan area retracement. Tadi saya jelaskan ini kalau digabung merahnya dibanding dengan hijau, ini masih di kaki, di dengkulnya, karena belum ada separuh. Maka lebih hati-hati. Walaupun ini breakout tetap hati-hati. Tapi bisa saja ini kita entry di sini. Nah,
Karena ini breakout, maka saya entry buy. Tapi jangan lupa ya, begitu entry di sini ada support, taruh di bawahnya ya, taruh 150 200 di bawahnya. Jangan mepet di sana. Ya, berarti di sekitaran sini. Ini adalah SL-nya. Untuk melindungi modal besar itu selalu kita batasi. Tetapi kita berikan ruangan yang lebih, kita berikan space untuk dia bisa bergerak di antara itu, tidak menyentuh stop loss-nya. Contoh begini, jadi kita kalau misalnya kena, artinya kita buy tapi masih kena floating, ini paling tidak masih 300 masih aman karena kita di sini SL-nya. Ya mungkin agak lama kalau kita tidak merecovery itu tidak melakukan tindakan lagi. Contohnya misalkan ini sudah tidak mampu, nah ini kalau seperti ini ya, maka supportnya berada di sini sekarang. Nah di sini. Kenapa kok begini? Karena terjadi di area di sini, yang paling bawah di sini dia selalu ditolak. Inilah namanya support resistance yang dinamis. Ini selalu ditolak di sini. Maka ini jadi supportnya. Ya, kemudian resistennya di mana? Resistennya ganti yang ada penolakan di sini. Triggernya pertama di sini untuk support. Kemudian trigger yang kedua di sini di area penolakan yang dua ini. Nah, di sini. Kita lihat nanti misalkan dia di breakout. Nah, ini breakout berarti berpeluang untuk lanjut naik lagi. Ketika buy ada pembatasan resiko di bawah, ini pun masih koreksi, akhirnya naik lagi, tetap dapat di atasnya. Ketika ini tadi resisten di breakout, maka berubah menjadi supportnya di sini. Begitu caranya. Terus begitu. Kalau di breakout enggak. Kalau begini bagaimana? Breakout pastikan tebal, ya, jauh dari titiknya. Kalau begini jangan dihitung dengan breakout karena ini mepet. Ya, breakout itu ketika dia menembus tapi tebal di sana. Perhatikan begitu dia mulai naik, ini juga jangan lupa ada tren di sana, ada tangga yang mulai naik ke atas. Kalau seperti ini nanti akan berubah lagi supportnya, bukan di sini kejauhan, supportnya dekatkan lagi di sini. Nah ini, triggernya sekarang bukan di situ tapi di sini. Kemudian yang di atas juga begitu. Nah di atas resistennya juga berubah di sini, triggernya berubah lagi di sini, ini resistennya. Perhatikan kalau kita geser, nah ya kan, di sini mantul lagi. Hati-hati kalau mulai mantul di area resisten, mulai ada merah kita masuk lagi, dan seterusnya begitu. Ada selalu peluang di sana. Yang terpenting kita pintar-pintar menentukan titik support resisten yang dinamisnya. Ya, ada lagi yang ditanyakan, Pak? Cukup, Pak. Oke, makasih. Ada lagi yang lain?